Dulu orang takut pada Taliban. Taliban akan kunci perempuan di rumah. Sekarang Taliban bilang silahkan bersekolah. Jadi dunia selalu datang dengan kejutan. Sesuatu yang kita cemaskan ternyata nggak begitu terjadinya kan. Akibatnya kalangan agama dapat energi baru bahwa nggak ada soal. Nah pemerintah masih memusuhi agama, itu anehnya tuh. Padahal sebetulnya bilang aja oke, silakan bermimpi tentang Piagam Jakarta karena itu adalah fasilitas untuk meledakkan emosi supaya nggak pergi pada revolusi. Maka bikin kajian tentang Piagam Jakarta. Ketakutan nanti jadi negara Islam. Pemerintah bisa bilang, lihat Taliban, mungkin juga satu waktu akan ada aturan negara Islam. Tapi seluruh pengertian kita tentang Taliban dulu itu tiba-tiba lenyap hanya dengan satu konferensi pers. 5 hal yang akan dilakukan Taliban. Perempuan silakan bersekolah, tidak ada penghinaan pada perempuan, sederajat di dalam demokrasi. Dia memang tambahkan bahwa ajaran agama mewarnai politik, kecuali mereka yang tidak Islam. Jadi selesai problem kan? Nanti Taliban berbohong, itu urusan belakangan. Tapi yang jelas dia ucapkan paradigma itu. Antara ngoceh dengan ngibul, apa bedanya? Ngoceh itu IQ, orang kalau IQ-nya di atas 200 dia ngoceh. Kalau IQ-nya di atas 300 dia ngibul. Karena yang di bawah itu nggak bisa ikut, tiba ngibul aja. Kalau IQ lu udah 300 lu ngibul aja orang percaya, apalagi kalau 350 sekolah, 200 sekolah, jangan kau tambah-tambah. Saya cuma bilang 200 IQ sekolah. Dia nambah-nambah nih, dasar gamblu gitu, bisa begitu orang. Gitu. Berarti kan Clubhouse, mural segala macam, TikTok sekarang udah. Tadi saya diwawancara soal TikTok. TikTok tadinya cuma dipakai untuk goyang-goyang doang, goyang badan. Sekarang dipakai buat goyang kekuasaan, kan enak tuh. Itu intinya. Oke, jam 6 siap-siap yang mau sholat, yang mau memperluas wilayah batin silakan, yang mau memperluas wilayah revolusi juga silakan tuh. Paradigma, tapi dia ngomong terus paradigmanya begini ya. Wah, kamu suka betul kalau ngeledek istana. Luna. Gitu. Ada yang lain? Masih belum azan ya? Oke, sedikit Bang. Jawab ya. Jadi anggap aja ini kuliah ngaco, biarin orang tonton ngaco ini. Dia boleh kasih kritik, kita undang ke sini, kita kuras sambil kita tadi bersama-sama dalam keprihatinan tentang nasib bumi itu. Bal. Semakin kacau ya, semakin nah itu penting. Orang melihat kita. Ya semakin kacau. Semakin kacau semakin berpikir. Yes. Oke, saya mau masuk di eksistensi tadi, dalam konteks COVID ini. Ya. Saya yakin hari ini kita punya masker, setiap hari kita pakai masker. Nah, sebenarnya alam itu sudah mencukupi oksigennya, tapi kita membatasi oksigen itu untuk kita hirup yang gratis. Nah ini dia nih ngaconya enak nih. Itu pertanyaan saya. Pakai masker. Itu sebenarnya alam membuat tambah marah ke kita. Aku berikan oksigen dengan gratis kepadamu, lalu kamu menutupi sehingga kebutuhan oksigen dalam tubuhmu mencukupi. Itu satu poinnya. Yang kedua adalah bagaimana jalan keluar ekstensi daripada COVID ini? Kalau kita yakini itu ada, namun tidak bisa kita lihat, bisa kita rasakan. Nah, ada dua tadi saya lihat, meditasi, berdoa, kita yakin dengan sesuai keagamaan kita masing-masing. Nah, satu lagi pemberontakan. Nah, untuk kita melawan hal yang gaib yang nggak bisa kita lihat seperti ini. Bagaimana kita pemberontakan ini? Ini adalah bagaimana kepekaan terhadap kepala negara mengambil satu keputusan yang konkret, lockdown 14 hari, memberikan kebutuhan hidup masyarakat selama 15 hari. Nah, di sini saya pikir tidak perlu terlalu lama kita 2 tahun terus menerus kita berencana dengan COVID seolah-olah fokusing anggaran negara, bulan ini fokusing, bulan depan fokusing lagi. Untuk apa? Seolah-olah membeli kebutuhan rakyat dalam konteks medis. Nah,
kita coba lihat lagi berapa sih ada kekayaan negara kita hari ini. Berdolat nggak kita dalam ekonomi negara hari ini? Kalau kita berdolat, lakukan lockdown tadi. Kalau kita nggak berdolat, umumkan kepada rakyat negara kita adalah sudah angka minus daripada pertumbuhan ekonominya. Fair aja. Apa yang harus diambil keputusan kembali kepada Piagam Jakarta. Kita kembali sehingga normal negara ini kembali. Iya, itu saya terangkan dulu ya. Kan Presiden Jokowi tidak mau lockdown karena dia berpatokan pada siklus ini. Kan pikirannya dia mau siklus ini upload lagi supaya growth-nya. Kan ucapan Presiden selalu pertumbuhan growth 7%, bahkan 10% meroket. Jadi dia nggak punya paradigma yang di growth. Jadi soalnya di situ. Kenapa dia nggak punya? Ya karena otaknya kekurangan oksigen tadi. Karena kebanyakan masker. Nggak mampu untuk mengolah wilayah baru. Demikian juga kabinetnya. Kabinetnya pasti ya orang mungkin 2-3 orang rada paham ini. Tapi karena ada kewajiban untuk mengamankan Omnibus Law, karena di dalamnya ada kepentingan oligarki, dia nggak mau berpikir ini. Kita yang nggak punya kepentingan bisa berpikir itu. Satu poin. Yang kedua, karena keadaan ini, maka tadi saya katakan wilayah batin itu akhirnya mencari outlet jalan sendiri. Itu agama, motivasi, batin segala macam. Yang dulu orang anggap itu non sekuler sebetulnya. Kebijakan nggak boleh diintervensi atau diarahkan oleh agama. Sekarang orang anggap bahwa karena krisis ini orang tidak percaya bahwa akan ada penyelesaian rasional melalui modeling ekonomi. Maka orang cari penyelesaian batinnya. Menjadi sah juga akhirnya. Dan sahnya ini kemudian memperoleh pembuktian historis pada Taliban kemarin itu. Dulu orang takut pada Taliban. Taliban akan kunci perempuan di rumah. Sekarang Taliban bilang silahkan bersekolah. Jadi dunia selalu datang dengan kejutan. Sesuatu yang kita cemaskan ternyata nggak begitu terjadinya kan. Akibatnya kalangan agama dapat energi baru bahwa nggak ada soal. Nah pemerintah masih memusuhi agama, itu anehnya tuh. Padahal sebetulnya bilang aja silakan bermimpi tentang Piagam Jakarta karena itu adalah fasilitas untuk meledakkan emosi supaya nggak pergi pada revolusi. Maka bikin kajian tentang Piagam Jakarta. Ketakutan nanti jadi negara Islam. Pemerintah bisa bilang, lihat Taliban. Mungkin juga satu waktu akan ada aturan negara Islam. Tapi seluruh pengertian kita tentang Taliban dulu itu tiba-tiba lenyap. Hanya dengan satu konferensi pers. 5 hal yang akan dilakukan Taliban. Perempuan silakan bersekolah. Tidak ada penghinaan pada perempuan, sederajat di dalam demokrasi. Dia memang tambahkan bahwa ajaran agama mewarnai politik. Kecuali mereka yang tidak Islam. Jadi selesai problem kan. Nanti Taliban berbohong. Itu urusan belakangan. Tapi yang jelas dia ucapkan paradigma itu. Nah itu yang harusnya, dan saya kira iya, kelompok agama di Indonesia dapat inspirasi lagi dari situ. Begitu dapat inspirasi, pemerintah bereaksi. Bahaya kadrun, bahaya 212. Dia nggak ngerti bahwa ini adalah jalan pikiran alternatif akibat Lebensraum tadi yang tertutup itu. Jadi udah betul tuh. Tapi kalau diucapin sama Jamal ditanya dari mana? Dari Aceh. Oh ini GAM yang ngomong. Jadi begitu. Jadi kecurigaan pemerintah terjadi karena nggak berpikir. Lebih besar kecurigaan daripada outputnya. Nah itu curiganya betul. Kecurigaan itu selalu datang dari otak yang kecil. Karena nggak bisa menanalisis ya. Yes, itu intinya. Nah karena itu kita biasakan supaya kita buka semua soal di sini. Termasuk orang bicara lagi tentang sidang MPR. Ya biarin, buka aja. Justru karena memang tertutup ruang tadi kan. Dikunci oleh COVID secara natural, dikunci oleh stupid secara politik. Gitu. Jadi kalau saya terangkan beginian, ambil logicsnya aja tuh, karena yang lain bisa dibaca di internet kan. Jadi kita punya
cara berpikir non linear itu. Supaya di publik ada jalan pikir lain. Kan bosan gue tiap kali orang wawancara soal politik yang ya standar-standar aja, gue nggak bisa jelasin karena ya pertanyaannya begitu, bagaimana jelasin? Ya udahlah, akhirnya gue ngeledek aja. Kalau gue ngeledek orang sakit hati itu. Mau diterangin begini, dia nggak mengerti, gimana coba? Gitu. Itu betul tadi kita kejebak aja mau gimana ya. Jadi kalau kita kejebak secara sosial, secara politik, kita cari jalan keluar secara akademis aja. Sambil tunggu jalan keluar secara revolusioner. Bagaimana? Pada 98 sudah mungkin teman-teman Prof sudah mengetuk pintu-pintu DPR itu. Proponen 98 kan kayak Akbar Tanjung, Cipayung. Sekarang Cipayung itu justru pro kekuasaan. Kan Akbar Tanjung kemarin sama-sama dengan Pratiknya segala macam anak-anak HMI, GMKI, PMKRI yang kelompok Cipayung yang ada di istana sekarang berkumpul untuk beri dukungan pada Jokowi kan. Lalu terjadi counter feeling force. Anak-anak HMI yang lebih muda justru bikin pernyataan Cipayung Plus kan kemarin tuh. Bahwa presiden gagal. Ya bayangin, jadi yang senior bilang berhasil, yang junior bilang gagal. Ya kita percaya yang junior lah. Jadi begitu yang terjadi. Nah kita tetap anggap bahwa itu pertentangan konvensional. Kita mesti kasih pembuka problem dengan cara berpikir yang lain. Saya begini, saya melihat ini diskusi ngaco, saya masuk ke area ngaco ya. Sebenarnya pada posisi negara hari ini dipimpin oleh Pak Jokowi, saya melihat tidak tumpuk pimpinan 100% sebagaimana konstitusi memerintahkan kekuasaan tertinggi negara ada pada presiden. Itu saya tidak melihat itu, saya tidak temukan ada pada Pak Jokowi kekuasaan tertinggi ada pada presiden. Nah, kepentingan terlalu banyak pada sekelilingnya itu. Jadi kebingungan seorang Pak Jokowi ini dalam mengambil satu keputusan. Ya, karena nggak ngerti. Kita melihat hari ini. Nah, itu kita mesti evaluasi dulu. Coba kita kasih evaluasi. Apa itu kebingungan atau kedunguan itu? Kan enggak. Saya lebih junior mengucapkan kebingungan karena Prof lebih senior mengucapkan kedunguan. Jadi beda levelnya itu aja. Tapi biasanya bingung karena yang nggak bisa berpikir. Iya kan? Bisa berpikir gampang jawabannya. Jadi kita mesti lihat originsnya, karena di ijon maka dia gugup untuk ambil keputusan berdasarkan pikiran dia sendiri. Apalagi kalau dia nggak punya pikiran, lebih gila lagi jadinya kan. Itu aja sebetulnya. Punya pikiran aja orang yang di ijon dia pasti ya nggak enak nih, gue di ijon oleh oligarki kan intinya itu kan. Demikian juga DPR. Jadi coba yuk lihat misalnya ketua MPR kemarin di sidang pidato kenegaraan itu memuji-muji presiden. Padahal MPR ditugaskan oleh konstitusi untuk mengawasi dan mengkritisi presiden. Mengapa dia puji-puji di situ? Jadi terlihat mentalnya rapuh kan. Tapi orang bisa bilang ya itu kan pujian untuk menggelembungkan supaya lebih cepat pecah kan. Gitu. Memangku supaya jatuh gitu. Kemarin sampai ada diskusi di Clubhouse, sidang tahunan perwakilan oligarki versus perwakilan rakyat. Jadi kemarin itu sidang tahunan mana tuh? Ya kayak Clubhouse itu kan sebetulnya dia fasilitas untuk mencari Lebensraum alternatif kan. Clubhouse, mural segala macam. TikTok sekarang udah. Tadi saya diwawancara soal TikTok. TikTok tadinya cuman dipakai untuk goyang-goyang doang, goyang badan. Sekarang dipakai buat goyang kekuasaan. Kan enak tuh. Itu intinya. Oke, jam 6 siap-siap yang mau sholat, yang mau memperluas wilayah batin silakan, yang mau memperluas wilayah revolusi juga silakan. Sama-sama berhak. Jadi sebut aja ini forum ngaco akademis ya nanti. Kita bisa bikin bulanan misalnya supaya selalu saya selalu membayangkan bahwa setelah Presiden Jokowi problem kita itu adalah mengisi ulang reinstall epistemic community ini. Kan selama COVID ini buntu semua pikiran.
disulap kewajiban PPKM, orang sibuk nyari masukin surat supaya bisa naik busway kan. Kan kita diajar jadi pengecut juga sebetulnya selama ini. Jadi kita coba bayangkan apa yang kita akan install ke dalam republik setelah Jokowi jatuh gitu. Atau setelah Jokowi gagal mempertanggungjawabkan kebijakannya itu. Walaupun nggak ada sanksi. Tapi jelas percepatan perubahan itu memungkinkan kita lebih cepat mereinstall bangsa ini. Dengan konsep itu. Jadi kalau dibilang Rocky Gerung nggak ada solusi. Tiap hari gue kasih solusi begini. Cuman dia nggak paham kan. Tapi itu kan teori doang. Yang ini justru tuntunan untuk menghasilkan harapan baru gitu. Jadi nanti kalian juga dianggap sebagai ngoceh doang. Bilang aja memang kita cuma bisa ngoceh gitu. Kenapa? Karena Lebensraumnya ditutup oleh negara. Pertanyaannya antara ngoceh dengan ngibul apa bedanya? Ngoceh itu IQ, orang kalau IQ-nya di atas 200 dia ngoceh. Kalau IQ-nya di atas 300 dia ngibul. Karena yang di bawah itu nggak bisa ikut, Bang, ngibul aja. Kalau IQ lu udah 300 lu ngibul aja orang percaya, apalagi kalau 350 sekolah 200 sekolah, jangan kau tambah-tambah. Saya cuma bilang 200 IQ sekolah. Dia nambah-nambah nih, dasar gam lu gitu, bisa begitu orang. Gitu.